Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Baik pemirsa, kalau kita berbicara tentang penyakit, banyak sekali ya penyakit yang sangat mengerikan di dunia ini. Salah satunya adalah kanker. Nah, kalau kita berbicara tentang kanker, banyak banget ya penyakit kanker A, B, C, D, E, dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang mungkin sering kita lewatkan, sering kita miss dan kita nggak begitu paham, ada namanya kanker nasofaring alias kanker yang adanya di tenggorokan. Atau kalau mungkin orang awamnya menganggap ini disebut sebagai kanker tenggorokan gitu ya. Nah, sebenarnya serem banget ya, maksudnya tenggorokan itu kan sebagai sistem salah satu untuk pernapasan kita, pencernaan kita, tapi terjadi kanker di situ. Nah, bagaimana sih cara mengenali kanker nasofaring atau tenggorokan ini? Gejalanya seperti apa dan penanganannya seperti apa? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Andre dari Seci Hospital. Selamat pagi Dok, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden. Sehat ya Dok ya? Sehat. Oke Dok, hari ini kita akan membahas kanker nasofaring atau kanker tenggorokan yang serem ya, maksudnya kayak tenggorokan itu kan untuk ya sistem pencernaan, untuk pernapasan, semuanya lewat daerah situ gitu ya. Tapi ternyata ada kanker. Nggak usah ngomong nasofaring yang bermasalah deh, kanker aja dari terminologi kanker aja orang udah serem banget ya sama kanker ya gitu kayak. Benar. Karena tingkat kematiannya kan mortality rate dari kanker itu kan katanya lumayan tinggi ya. Karena kalau kita ngomongin kanker kan itu tumor yang ganas katanya gitu. Nah sekarang ngenain nasofaring lagi, tenggorokan yang notabene penting banget untuk kehidupan kita. Nah boleh dijelasin nggak sih Dok, sebelum kita ngomongin kanker nasofaringnya, kanker itu sebenarnya berdiri sebagai penyakit yang seperti apa gitu? Kenapa jadi akhirnya momok bagi semua orang dan kayaknya ada top 3 kematian di dunia itu gara-gara kanker, apapun jenis kankernya gitu. Kalau kita berbicara kanker secara umum sendiri seperti apa tuh Dok? Ya, jadi kanker ini sendiri adalah satu penyakit ya, kondisi atau penyakit yang memang dikategorikan sebagai penyakit tidak menular. Jadi penyakit tidak menular itu ada banyak, misalkan contohnya diabetes yang mungkin kita sering ketahui sebagai kencing manis ya. Ada juga darah tinggi, ya kan, penyakit jantung, itu semua kategori penyakit tidak menular. Nah, tetapi untuk kanker itu adalah penyakit tidak menular yang ditimbulkan akibat biasanya mutasi dari DNA atau materi genetik dari sel yang terjadi kanker tersebut. Misalkan kanker usus, ya kan, itu terjadi di usus. Nah, sel di situ awalnya normal dan biasanya sel itu kan membelah. Nah, ketika dia membelah terus, tetapi tidak ada yang menghentikan, yang biasanya fungsi ini adalah fungsi dari DNA yang memproduksi protein untuk menghentikan pembelahan berlebihan, itu fungsinya terganggu sehingga pembelahannya berjalan terus dan akhirnya timbullah benjolan yang awalnya masih benjolan kecil, lama-lama membesar, biasanya paling sering kanker solid ya, tumor solid gitu biasanya seperti itu, dan menjadi ganas gitu. Nah, keganasan ini ya dari benjolan itu pertama dia mengganggu fungsi, kedua dia juga mendesak struktur-struktur yang di sekitarnya. Nah, dan berujung pada banyak hal, misalkan yang paling ditakutkan adalah ketika kanker itu sudah menyebar. Gitu. Jadi bedanya antara tumor dengan kanker, tumor itu masih jinak, sementara kanker ini sudah ganas. Ketika dibilang ganas, sebetulnya dia sudah menjangkau lebih dalam daripada tumor itu sendiri. Oke. Ganas. Berarti ada istilah berbeda nih ya Dok ya, antara tumor dan kanker. Berarti kalau tumor ini hanya yang jinak aja. Benjolan itu sederhana dibilang tumor secara medis. Meskipun benjolannya nggak besar, kecil pun dia sudah masuk kategori itu ya. Oke, tapi secara manifestasi klinis itu sendiri, kanker itu selalu benjolan atau nggak harus selalu benjolan, maksudnya nggak harus selalu yang solid gitu? Nggak juga, iya betul. Jadi ada kanker yang sifatnya humoral atau cairan, kanker darah misalkan, dan sifatnya yang solid. Kanker solid itu ya rata-rata kanker tuh solid ya, misalkan kanker di kulit, ya kan, kanker pencernaan seperti kanker usus, kanker rektum, ya kan, kanker lambung misalkan, kemudian ada kanker paru-paru, kalau di perempuan yang sering kanker payudara, kanker serviks atau leher rahim, itu semua juga manifestasinya salah satunya adalah benjolan. Oke. Itu pengertian atau definisi dari istilah kanker. Sangat mengerikan sebenarnya Dok ya. Karena ini udah kayak orang kalau udah divonis kayak didiagnosis ini kanker udah kayak harapan hidupnya itu. Dan yang tadi Mas Raden sampaikan betul juga, artinya kanker ini bebannya semakin hari semakin meningkat. Saat ini saja dari data BPJS, kanker ini sudah menduduki beban penyakit kedua setelah penyakit jantung.
sebelumnya masih diduduki oleh stroke dan penyakit ginjal. Tapi saat ini sudah meningkat ke nomor 2. Dengan terakhir itu bebannya sekitar 4,5 triliun rupiah. Apakah itu berbanding lurus dengan prevalensinya, Dok? Ya, dengan kejadian kanker juga berbanding lurus ya, berkorelasi ya seperti itu. Aduh, serem banget ya. Oke. Nah, itu dari data kanker yang mengerikan itu gitu ya. Sekarang kita beralih ke nasofaringnya itu sendiri. Nah, mungkin selama ini orang yang nggak banyak yang paham tentang nasofaring lah. Intinya tenggorokan kan seperti itu. Nanti mungkin bisa dijelaskan sebelum ngomongin kanker nasofaringnya. Nasofaring itu apa sih? Maksudnya selama ini kan kita kenal ya tenggorokan itu tempat jalur kita makan iya, bernapas iya gitu. Nah kalau nasofaring atau tenggorokan yang dimaksud kanker ini sendiri seperti apa gitu? Ya. Sebelum kita ngomong kankernya ya, betul, tapi anatomi. Penting banget. Betul. Tahu, mungkin pemirsa tahu apa bedanya nasofaring dengan tenggorokan ya. Betul. Jadi tenggorokan itu adalah term atau istilah yang umum kita pakai ya. Artinya itu adalah ya saluran, sebuah saluran, bagian dari saluran. Saluran yang kalau di kepala ada yang utama ada saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Nah bertemunya saluran pernapasan dan saluran pencernaan ini itu biasanya kita sebut tenggorokan. Tetapi tenggorokan ini sebenarnya juga ada bagian-bagiannya. Nah bagian yang paling atas itu yang dimana saat lubang hidung ini kalau kita telusuri dengan teropong dia akan menemui jalur turun ke bawah, menemui dinding. Nah dinding pertama itu yang ditemuin dari lubang hidung saat ditelusuri itu adalah disebut nasofaring. Saat jalur saluran itu mulai turun ke bawah dan bertemu dengan rongga mulut, nah itu namanya orofaring atau yang orang sering bilang tenggorokan. Jadi nasofaring ini posisinya sedikit di atas tenggorokan yang biasa kita ketahui. Jadi dia secara eksklusif dimiliki oleh saluran pernapasan. Kecuali saat makan kita keselak gitu ya, makanannya naik ke atas kan, hidung keluar kadang keluar nasi. Nah itu kalau melalui nasofaring, tapi itu nggak sewajarnya lewat sana. Jadi nasofaring itu secara eksklusif memang saluran pernapasan. Setelah itu baru masuk yang ke tenggorokan ya kan, lalu bercabang jadi kerongkongan dan trakea. Ya trakea memang ya spesifik pernapasan ya. Oke. Jadi memang dia posisinya di atas di tenggorokan ya. Tapi intinya dia ada di saluran yang di sini ya, di bawah apa rongga belakang rongga mulut. Jadi kalau kita lihat dari lubang mulut, kalau kita melihat dinding yang ada di ujung lubang mulut, itu ada di atas dinding itu. Nasofaring itu. Oke. Sementara yang tenggorokan benar-benar tenggorokan itu sebetulnya adalah dari mulai laring atau pita suara, area pita suara ke bawah. Jadi sebenarnya itu juga eksklusif pernapasan. Nah di belakang dari trakea itu atau tenggorokan yang asli itu belakangnya ada kerongkongan. Nah itu saluran makanan. Oke. Kita udah dapat definisi kanker, kita udah dapat definisi nasofaring yang kondisinya mungkin berbeda dengan tenggorokan gitu ya, tapi sama-sama ada di sekitaran situ. Nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas apa itu kanker nasofaring. Udah serem ya, Dok ya. Udah ngomongin pencernaan, pernapasan, ada muncul kanker lagi di situ. Kita bahas di segmen selanjutnya ya, Dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar kanker nasofaring yang letaknya mungkin Anda taunya selama ini di tenggorokan gitu ya. Nah hari ini kita akan mengupas tuntas nih tentang kanker nasofaring ini sendiri seperti apa. Nah kalau Anda punya pertanyaan boleh ya tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Andre dari Suci Hospital. Oke, udah kita lanjut lagi. Kanker udah tahu nih tadi kita ya, yang sangat mengerikan itu gitu ya. Bahkan sekarang udah naik posisi nomor 2 ya. Aduh serem banget. Yang kedua adalah kita udah tahu tentang nasofaring, posisinya, kemudian anatominya dan lain sebagainya. Sekarang kita memadukan itu. Memadukannya nggak bagus ini ya gitu ya. Kanker dan nasofaring. Nah kanker nasofaring itu sendiri kondisi yang seperti apa gitu. Kan kita tahunya itu pernapasan, pencernaan, ya sedikit banyak ada yang melewati situ. Nah muncullah kanker. Wah ini ngeri banget dong. Orang nggak bisa makan, nggak bisa napas gitu. Atau gimana tuh, Dok? Ya pada umumnya sih kanker nasofaring itu orang sering nggak sadar awalnya karena manifestasinya posisinya juga sih letaknya di hidung bagian belakang gitu kan, dan di atas tenggorokan yang biasanya kita fungsinya untuk menelan, jadi orang nggak ngerasa ada benjolan di situ, ya kan. Dan seringkali juga ketemunya itu nggak sengaja saat biasanya ke dokter THT
Ya kan, mungkin dia ada keluhan kayak telinganya berasa agak penuh, atau misalkan dia mulai ada gangguan pendengaran, suka muncul bunyi-bunyi seperti nging atau berdenging, berdengung. Nah kemudian ya dia periksa ke THT, saat diteropong ketemu ada benjolan. Nah di situ di biopsi, nah mungkin di situ ketemu secara insidental ya kejadian. Apa sih dok yang terjadi gitu ketika selama ini kan kita tahu sel kanker itu adalah sel yang menggerogoti, bikin rusak tubuh lah intinya seperti itu ya. Nah kalau di nasofaring itu sendiri, dia apa yang terjadi sama sel kanker yang apa bahasanya nemplok di situ gitu, itu gimana tuh dok? Ya jadi awal mulanya seperti yang tadi kita udah bahas, timbulnya kanker biasanya dari mutasi dari DNA sel-sel di nasofaring ya. Sel-sel di nasofaring biasanya ada yang namanya lateral recess atau semacam jeglokan gitu ya. Semacam jeglokan di dalam nasofaring, tempat paling sering munculnya mutasi tersebut. Nah dari situ mulai timbul pembelahan sel yang tidak wajar, yang abnormal, yang membelah secara ganas gitu ya. Dan akhirnya timbul benjolan yang semakin hari ya kalau didiamkan semakin besar. Dan benjolan ini atau kanker nasofaring ini dia juga tidak hanya di rongga tersebut, tetapi kalau sudah membesar dia bisa mendestruksi struktur-struktur di sekelilingnya ya. Kalau misal yang paling kita takutkan kalau dia meluas ke atas, karena di atas dari nasofaring itu, atap dari nasofaring itu sudah dasar dari tengkorak kita. Jadi kalau itu dihancurkan atau didestruksi oleh sel kanker, maka kanker ini mencapai ke intrakranial atau yang kita sebut ke dalam rongga tengkorak ya. Jadi mencapai struktur otak gitu. Itu yang paling kita takutkan. Oke. Tapi pertanyaannya gini dok, semua orang kan ya lahir dengan sesuatu kondisi yang sama di dalam tubuhnya secara umum ya, anatomi tubuh dan lain sebagainya termasuk nasofaringnya. Kenapa akhirnya ada yang bermutasi, ada enggak, dan akhirnya bisa berujung pada kanker? Itu pertanyaan bagus sekali Mas Raden. Itu kita bicara tentang faktor risiko berarti ya. Artinya apa sih yang bisa menyebabkan kanker nasofaring ini bisa muncul? Nah yang paling sering ada beberapa faktor risiko kategorinya. Yang pertama mungkin kita bisa bahas tentang yang namanya infeksi. Jadi infeksi ini biasanya paling sering oleh Epstein-Barr virus atau kita bilang EBV. EBV ini adalah salah satu penyebab kanker nasofaring yang paling sering. Ada juga infeksi virus lain tetapi belum sekuat itu asosiasinya seperti EBV. Nah Epstein-Barr virus ini juga paling sering infeksinya bisa karena banyak hal. Misalkan dari penularan dari air liur ya kan atau saliva, penularan dari darah ya kan, dan berbagai macam faktor lainnya lagi yang bisa menimbulkan si infeksi dari si virus EBV ini. Nah, apabila sudah terinfeksi virus EBV, maka dia bisa memasukkan materi genetik virus ke sel nasofaring tersebut sehingga terjadilah mutasi. Nah, yang kedua faktor yang juga dekat dengan kita itu adalah pola makan ya atau diet ya. Yang sering dan sudah terbukti dari penelitian itu biasanya adalah makanan-makanan yang diasap, salah satu seperti ikan asin. Nah, ada senyawa yang disebut nitrosamin yang ada di dalam makanan-makanan yang sering diasap, salah satu ikan asin. Dan kita tahu ikan asin kan makanan ya yang cukup dekat ya dengan masyarakat Indonesia. Betul. Nah, itu ternyata bisa menyebabkan terjadinya kanker nasofaring ini. Dan faktor lain yang mungkin selain daripada diet, tadi infeksi sudah, diet sudah, paparan zat kimia. Misalkan sering menghirup gas dari zat kimia tertentu seperti formaldehyde atau formalin ya. Kemudian atau menghirup serbuk kayu ya, serbuk kayu. Jadi kalau dia sering menghirup serbuk kayu itu juga bisa menimbulkan atau memicu mutasi dari sel-sel nasofaring. Dan kemudian setelah itu ya kita ada juga faktor ya seperti yang kita tahu seperti merokok ya kan, sering minum alkohol. Nah itu juga bisa menjadi salah satu faktor risiko. Dan yang terakhir adalah faktor riwayat keluarga dan genetik, itu bisa menjadi faktor yang kita sebut predisposisi atau faktor ya yang dapat ikut memicu timbulnya kanker nasofaring. Dari beberapa faktor risiko tadi, yang kalau yang genetik itu sendiri, semisal ada riwayat keluarga yang ada pernah riwayat gitu ya dok ya, itu anak dan keturunannya itu pasti akan atau ada bibit aja hingga akhirnya terkena faktor risiko yang lain tadi ya, mungkin dari pola dietnya, terus kemudian kerjanya di bengkel furniture yang ketemu dengan serbuk kayu dan lain sebagainya, itu bisa memicu atau gimana? Ya, itu juga pertanyaan bagus sekali. Artinya sebagai salah satu faktor risiko dia tidak pasti ya anak atau keturunannya akan terjadi kanker nasofaring. Dan salah satu yang juga penting adalah ras atau suku ya. Di mana ras atau suku tertentu
terutama di Asia Tenggara, yaitu adalah lokasi kita saat ini, dan juga untuk suku Tionghoa atau etnis keturunan China. Itu dia punya risiko lebih tinggi untuk terjadi kanker nasofaring. Tapi itu bukan satu vonis, bukan berarti bahwa pasti terjadi, tidak. Tapi adalah interaksi atau interplay dari berbagai macam faktor risiko tersebut. Ya, karena multifaktorial tadi. Multifaktor. Oke, nah yang faktor risiko yang pertama tuh yang paling gede, Epstein-Barr virus, EBV itu. Itu kan ketika salah satunya itu dari air liur gitu ya, Dok. Nah, itu sebenarnya itu menular itu dari orang yang punya riwayat kanker nasofaring dulu dong atau gimana? Yang sudah terinfeksi dengan EBV sebelumnya. Karena virus itu kan ya sangat banyak dan di mana-mana, kita nggak bisa ngelihat, kita nggak ya, dan kalau terinfeksi juga gejalanya nggak spesifik dan dia akan diam di badan orang tersebut untuk seterusnya gitu. Jadi kita sebutnya laten. Laten, ya kan. Kemudian dia bisa menularkan, ya kan. Nah, jadi itu yang mungkin lebih sulit dikendalikan atau kita sulit ketahui ya, kecuali mungkin dilakukan pemeriksaan. Itu mungkin baru ketahuan gitu. Oke, berarti yang menularkan itu katakanlah si carrier-nya ini belum tentu dia sudah divonis kanker nasofaring ya, Dok ya? Belum. Dia hanya terinfeksi aja. Dia hanya terinfeksi saja. Jadi dia semacam carrier akhirnya ngebawa virus ini ke orang lain dan siapa tahu si X yang ketularan ini malah justru yang bisa kanker nasofaring gitu. Oke, tapi juga bisa kondisinya semisal ada orang mengalami kanker nasofaring tanpa disadari atau dia tahu bahwa dia ada di stage awal gitu ya. Terus nggak tahu gimana lah, semisal kena air liurnya orang itu juga bisa nularin. Karena mungkin di air liur orang yang kena kanker nasofaring itu ada EBV-nya. Ada EBV-nya kemungkinan. Oke. Tapi nggak selalu ya, karena tadi ada faktor risiko yang lain. Oke. Karena ada faktor-faktor yang lain yang akhirnya membuat sel itu mutasi. Jadi sel itu mutasi nggak selalu akibat infeksi virus, tetapi infeksi virus oleh EBV itu sangat meningkatkan risiko mutasinya sel tersebut menjadi kanker nasofaring. Nah, itu mutasinya bisa terjadi berapa lama setelah terinfeksi, Dok? Persisnya sih kita tidak ada ya rata-rata berapa tahun, bisa dalam hitungan tahun, tapi persisnya nggak ada satu yang mutlak gitu ya, berapa tahun gitu nggak. Karena ya tadi ya faktor risikonya bisa jadi orang yang terinfeksi aja tapi pola dietnya oke, bisa jadi lebih lambat dibandingkan dengan pola dietnya yang tidak oke. Gitu ya. Dan dikombinasi juga mungkin dengan kerentanan secara genetik, beberapa jenis yang kita sebut HLA, Human Leukocyte Antigen Type tertentu, dia juga lebih rentan. Jadi ya itu tadi multifaktor. Kombinasi dari berbagai faktor risiko. Oke. Tapi kalau kita ngomongin tentang kanker nasofaring ini sendiri, sebenarnya dari beberapa faktor risiko yang tadi gitu ya, ada nggak sih kayak mungkin ya dari entah gender kah, range usia kah gitu? Karena kan selama ini kayak kita ngerti ya anak-anak sama lansia itu range usia yang memang rentan gitu ya. Atau mungkin nggak terbatas pada gender ataupun range usia gitu. Yes, pertanyaan bagus juga nih terkait mungkin kita bilang demografi dari pasien kanker nasofaring. Demografi dari pasien kanker nasofaring ini betul tidak terbatas usia, bisa terjadi pada anak-anak, bisa terjadi pada orang dewasa, bisa terjadi pada laki-laki maupun terjadi pada perempuan. Tetapi yang sering kita temui sehari-hari di klinis ya, pasien-pasien yang sering berobat itu biasanya cenderung ke laki-laki dan yang orang dewasa. Tetapi tidak jarang juga kita ketemukan pada perempuan. Nah, anak juga ada tapi tidak sesering orang dewasa. Nah ya kembali lagi ke faktor risiko tadi ya, Dok ya. Dari berbagai macam faktor itu kemudian apakah ini mengarah ke kanker nasofaring atau enggak. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi ya. Ini seru banget nih karena ini jadi topik yang menarik nih ya, karena ternyata di sistem pernapasan pencernaan kita ada bisa muncul kanker. Yang selama ini mungkin kita kenalnya tadi ya kanker. Dan lokasi yang kita sebelumnya mungkin nggak tahu juga, ada nasofaring. Nah betul ya, jadi ini ilmu baru ya, ternyata selama ini kita tahunya tenggorokan, ternyata ada nasofaring di situ. Nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya, Dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sati, kita masih membahas sama kita hari ini seputar kanker yang terjadi di nasofaring, di atas tenggorokan kita gitu ya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangSati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Andre dari Sechi Hospital. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah, tadi kita udah ngomongin ya, ini serem sih sebenarnya. Dari tadi tuh saya orangnya visual gitu ya dok. Jadi saya sambil dokter jelasin itu saya ngebayangin. Oh, di situ nasofaring ya, oh itu ada munculan gini-gini segala macam. Bisa kebayang ya, semoga nggak terjadi, semua sehat terus gitu ya dok ya. Tapi kalau ngomongin gejalanya sendiri gitu, itu kan tadi dokter menyebutkan bahwasanya oh setelah dia terinfeksi butuh waktu tahunan gitu ya untuk kemudian bisa mengalami kanker nasofaring itu sendiri. Nah berarti selama periode itu ada gejala-gejala yang dirasakan nggak sih? Karena sorry to say nih ya dok ya, selama ini tuh kalau kita ngomongin kanker yang udah tahu itu momok yang sangat mengerikan, rata-rata pasien datang ke dokter itu udah di fase yang lanjut gitu ya. Karena banyak yang bilang, oh kanker itu yang A, B, C, D itu kayak nyaru di awal gitu. Nah kalau kanker nasofaring ini sendiri dia gejalanya ada yang khas nggak sih spesifik bahwa oh ini menuju ke kanker nasofaring atau sama aja gitu dengan yang lain atau gimana tuh dok? Ya ini sangat penting juga ya, artinya kanker nasofaring ini kalau masih awal, artinya kalau kita bicara gejala berarti saat dia sudah terjadi kanker. Ketika kanker itu sudah bermanifestasi, mulai timbullah gejala ya kan. Tetapi kalau dia masih awal sekali, masih terlokalisir di nasofaringnya, itu biasanya gejala nggak khas. Jadi mungkin pasiennya bisa ngerasa semacam kayak ada telinganya agak penuh, atau kayak ada gejala seperti kayak kurang enak di tenggorokan atau di hidung ya kan, di bagian belakang hidung. Tetapi kalau dia sudah mulai progres, nah mulai muncul tuh gejala-gejala yang lumayan khas, misalkan timbulnya mimisan. Ya kan, mimisan biasanya bertanda bahwa massa itu berdarah, dan memang sering juga massa nasofaring saat diteropong itu dia rapuh dan mudah berdarah. Jadi kalau dia berdarah kan keluar jadi berupa mimisan. Terus yang lain adalah telinga berbunyi, berdenging atau berdengung. Nah ini kalau misalkan sering dialami, misalkan frekuensinya makin meningkat atau keparahannya semakin meningkat, nah itu harus segera cek gitu ya. Kalaupun mengalami dalam waktu yang cukup lama juga perlu cek ya kan. Berarti ada sesuatu. Bukan berarti orang lagi ngomongin kita ya. Kalau di Indonesia kan gitu ya. Aduh nih ada yang ngomongin saya nih gitu. Nah ini perlu diperiksa. Dan juga kalau memang dia sudah progres, dia bisa menyebar ke kelenjar getah bening. Oh iya? Ya, kelenjar getah bening yang paling dekat dari nasofaring adalah biasa di area leher. Ya, jadi area leher, dan kalau sudah menyebar ke sana biasa timbul benjolan juga di lehernya. Jadi benjolan yang mungkin awalnya kecil tapi makin lama makin membesar dan bisa di satu sisi atau dua sisi leher. Tapi biasanya tidak sakit, tidak nyeri benjolannya. Jadi hanya berupa jendolan tapi tidak nyeri. Bisa kadang digerakin, kadang kalau misalkan dia sudah besar mungkin sulit digerakkan. Jadi kayak orang gondok tapi bukan di area tiroid ya, tapi di leher, bisa di bagian manapun. Oke, karena mungkin salah satu manifestasi kelenjar getah bening juga dia benjolan gitu kan? Benjolan, betul. Dia maksudnya gejalanya itu yang dirasakan sama dengan kelenjar getah bening pada umumnya atau ini beda nih karena ini kelenjar getah beningnya gara-gara nasofaringnya gitu? Di kelenjar getah bening di daerah leher sih, memang kelenjar getah bening yang sama. Nah kalau kanker yang berpusat di kelenjar getah bening kan kita sering sebut limfoma. Jadi terkadang nyaru juga, misalkan dia datang dengan keluhan leher yang membesar karena benjolan ya kan, dan membesar kiri dan kanan. Jadi kadang kita juga awalnya bisa mencurigakan dia sebagai limfoma, tapi ternyata saat diperiksa ya ternyata nasofaring yang sudah menyebar ke kelenjar getah bening leher gitu. Oke. Nah itu gejala itu akan terjadi di awal banget atau dia sifatnya progresif? Progresif. Jadi kalau awal banget lehernya sih masih baik-baik aja, nggak ada benjolan. Kalau sudah ada benjolan berarti dia sudah masuk ke atau menyebar ya ke kelenjar getah bening. Nah, dan menyebar yang tahap selanjutnya adalah menyebar secara distant atau secara jauh. Jadi bukan lagi di sekitarnya, tetapi di organ yang jauh daripada nasofaring itu sendiri. Ya, salah satunya misalkan di paru-paru atau di liver atau di tulang gitu. Itu pasti akan nyebar, maksudnya ke paru, ke tulang. Kalau didiemin dan tidak diobati. Tentunya. Tapi sebenarnya kalau ada yang mendiamkan gitu ya? Ya mungkin dia ada keterbatasan, mungkin dari segi finansial dia mungkin, atau dari segi pengetahuan dia juga neglect gitu kan, atau dia cenderung nggak mau diperiksa lah, takut gitu. Tapi sebenarnya dengan
mereka neglect dan lain sebagainya, dari gejala awal itu dia kayak apa ya, benar-benar mengganggu kenyamanan hidupnya atau enggak sih? Atau kayak, oh ini dengan kondisi seperti ini udah pakai, let's say ya dok, kayak obat warung aja selesai tuh, apa ketika ada nyeri-nyeri dan lain sebagainya gitu? Ya bisa kayak gitu. Dia gejalanya nggak terlalu signifikan mengganggu keseharian hidupnya, jadi dia masih bisa aktivitas, masih bisa kerja. Bahkan pasien-pasien kita itu kadang yang sambil radiasi, itu dia masih, kalau masih cukup oke, dia masih boleh sambil kerja. Yang penting dia jangan kecapean gitu. Oke. Jadi kalau yang baru awal banget belum terdeteksi ya wajar banget dia masih sambil kerja, dia nggak benar-benar periksakan diri dia, ya itu nggak ketahuan ada kanker nasofaring. Oke. Nah untuk misalnya untuk ngecek dia ada bibit menuju ke kanker nasofaring, semisal dia ada riwayat keluarga lah gitu ya, atau dengan pola diet, sadar diri nih pola dietnya nggak bagus gitu ya, makanya ini dan itu gitu. Itu bisa nggak sih, maksudnya kayak kita mencoba, dok aku dong datang ke dokter nanti kayak aku mau screening dok, ada nggak risiko menuju ke situ, itu bisa nggak sih? Sayangnya untuk kanker nasofaring sendiri screeningnya nggak seperti kalau misalkan seperti kanker serviks kan ada pemeriksaan IVA, pap smear, kalau kanker payudara ada sadari, tapi kalau untuk nasofaring terlepas dari kita meriksa ngecek leher sendiri untuk ngecek benjolan, di nasofaringnya sendiri harus dengan bantuan dokter biasanya. Dokter THT bisa melakukan teropong ya. Misalkan kalau memang dia ada riwayat ya kan, terus mungkin dia pengen ngecek ya kan, mungkin bisa periksakan diri ke dokter THT. Tapi biasanya kalau memang nggak ada keluhan sih kita nggak memeriksakan diri ya. Iya. Nah itu dok, kadang-kadang tuh gimana ya ngomongnya ya? Jadi serba salah ya? Serba salah kan, kita nggak mau ngecek karena nggak ada gejala. Tahu-tahu ada gejala, tahu udah masuk stadium lanjut gitu ya. Tapi sebenarnya kalau untuk kanker nasofaring ini sendiri, di awal banget mereka mau datang dengan cek ke dokter THT dan lain sebagainya, itu bisa nggak sih kelihatan bahwa, oh ini ada bibit menuju ke kanker nasofaring, itu bisa nggak sih langsung divonis gitu? Kalau sudah ada dari teropong itu biasanya dia ngelihat ini nasofaringnya simetris nggak, terus ada peradangan nggak, ada belum sampai benjolan ya, mungkin ada peradangan ya kan, itu kan mungkin ada indikasi tertentu, misalkan dia peradangan dari nasofaringnya sendiri atau kita sebut nasofaringitis ya kan. Mungkin sering terjadi kalau dia ada alergi ya kan, alergi debu, tungau debu atau alergi-alergi lain. Tetapi kalau misalnya sudah mulai timbul benjolan, nah itu sudah bisa dilakukan tindakan, yaitu benjolannya akan dibiopsi oleh dokter THT dan dikirimkan ke lab untuk diketahui apakah ini adalah benjolan jinak atau sudah timbul keganasan. Karena bisa aja benjolan itu hanya benjolan jinak, karena mungkin dia sudah peradangan lama jadi timbul benjolan bisa. Jadi tidak perlu ditindaklanjuti untuk terapi kankernya. Tapi kalau ternyata ganas, ya kita perlu ditindaklanjuti dengan terapi kanker. Bagaimana menindaklanjutinya nanti kita bahas di segmen selanjutnya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar kanker yang ternyata posisinya ada di atas tenggorokan kita, namanya nasofaring. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih membahasnya bersama dengan Dr. Andre, spesialis onkologi radiasi dari Suci Hospital. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah, tadi kan udah ngomongin kanker nasofaringnya, gejalanya dan lain sebagainya, screeningnya juga gitu ya. Nah sekarang kita ke terapinya gitu. Kan selama ini tuh ya bukannya kita mematahkan harapan banyak orang ya udah, selama itu kalau orang udah divonis kanker gitu ya, ya itu di satu sisi jalan sih pengobatannya, tapi psikisnya juga ikutan ngedrop gitu ya. Jadi kayak, nah sementara itu pengaruh ke imun juga kan. Nah sekarang kalau kita ngomongin kanker nasofaring, treatmentnya seperti apa? Apakah berdasarkan stagingnya atau gimana tuh dok? Ya berdasarkan staging, betul sekali. Jadi treatment dari kanker nasofaring yang utama itu adalah dengan radioterapi, terapi radiasi. Terutama paling seringnya dengan kombinasi kemoterapi dengan radiasi. Jadi kita sebutnya kemoradiasi. Tetapi kita juga melihat staging dari pasien. Kalau dia masih awal sekali, di mana masa dari kanker nasofaring tersebut hanya terlokalisasi di nasofaringnya, maka tidak perlu kemoradiasi, dengan radiasi saja cukup. Nah, jadi kita melakukan yang namanya radioterapi.
radioterapi itu sesuatu yang sifatnya pemberian atau pemanfaatan teknologi nuklir, artinya teknologi radiasi atau X-ray yang paling sering untuk manfaat kesehatan, ya kan, dalam hal ini untuk terapi kanker, cancer. Nah, jadi radioterapi itu biasa pasien hanya berbaring di satu meja, seperti kalau mau menjalankan CT scan atau MRI, tapi mungkin nggak selalu dengan terowongan ya, tapi nanti ada semacam kayak kita sebutnya gantry atau semacam kepala. Nah, nanti di kepala itu akan menembakkan radiasi untuk menerapi kankernya. Nah, tetapi radioterapi ini tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna. Jadi biasa pasien tidak merasakan apa-apa, mungkin sekitar 15-30 menit berbaring, radiasinya sudah selesai. Oh, jadi tidak menimbulkan ada sensasi apa, panas lah, apa di tubuh gitu ya, enggak ya? Ya mungkin kalau lama baringnya jadi agak pegel dikit. Malah ketiduran nanti, saking nyamannya ya. Yeah. Oke, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram. Oh, oke. Nah, saya bacakan ini dari Pak Willy nih ya. Dok, papa saya didiagnosis kanker nasofaring. Sekarang kalau ngeludah itu keluar darah. Wih, serem banget dok. Ada gitu ya. Apakah itu berbahaya? Apa yang harus dilakukan ya dok ya? Terima kasih. Keluar darah loh dok. Ya, artinya seperti yang tadi kita sudah bahas, dari segi anatomi, nasofaring ini akan turun ke orofaring atau ke tenggorokan atau ke rongga mulut. Nah, di situ bisa bercampur dengan air liur. Ya, kalau sudah didiagnosis kanker nasofaring, silakan mungkin dijalankan saja proses pengobatannya, ya kan. Artinya biasanya pasien akan dirujuk ke ahli THT yang khusus untuk onkologi atau THT bedah kepala leher subspesialis onkologi, dan dari situ dari dokter THT akan berkolaborasi dengan dokter onkologi radiasi yang khusus untuk melakukan radioterapi. Nah, apabila biasanya apalagi kalau masanya sampai terasa ya di dalam dengan lidah gitu ya, berarti dia sudah membesar sekali sampai dia masanya turun ke bawah, itu sudah cukup lanjut tuh stadiumnya biasanya. Apalagi kalau disertai dengan benjolan-benjolan leher. Nah, itu maka kita lakukan biasa kemoradiasi. Jadi ada dilakukan kemoterapinya seminggu sekali dengan radiasinya sekitar 33 kali. Biasanya seperti itu. Nah, tetapi kalau benjolan ini sudah sangat besar, ya kan, benjolan lehernya sudah sangat besar, atau si massa nasofaringnya sudah mendestruksi dasar dari tulang tengkorak tadi, dan dia sudah cukup besar untuk sampai ke intrakranial atau ke rongga tengkorak, itu biasanya bisa dilakukan kemoterapi induksi terlebih dahulu, sekitar 3 siklus untuk mengecilkan si massa tersebut agar efek radiasinya lebih optimal dan toksisitas ke jaringan sekitarnya. Karena kan radiasi itu juga akan mengenai sedikit jaringan sehat di sekitarnya ya. Misalkan ke depan ada hidungnya, ke bawah ada lidah, kelenjar air liur, ya kan. Makanya paling sering habis orang radiasi itu efeknya agak kering tuh mulutnya. Ya kan, dan ke atas ada otak. Jadi kalau dikecilkan dulu dengan kemoterapi, biasanya seperti itu, kemoterapi induksi, setelah itu baru dilakukan kemoradiasi. Oke. Tapi kalau kayak kasusnya papanya Pak Willy ini sendiri, itu dia sudah ada perlukaan kan sehingga akhirnya ketika dia ngeludah itu keluar darah gitu, atau kayak benjolannya itu tidak selalu menimbulkan darah. Apakah ada kondisi khusus yang akhirnya ketika dia ngeludah dia keluar darah gitu atau gimana? Artinya itu massa dari nasofaringnya memang berdarah, karena memang seringkali massa dari kanker nasofaring itu rapuh dan mudah berdarah. Jadi kalau dia misalkan tersenggol karena misalkan kita jatuh gitu, atau misalkan kita lompat, atau misalkan kita udaranya lagi kering banget, ya kan, dia bisa berdarah gitu, dan darahnya itu bersatu dengan air liur, jadi air liurnya berdarah. Tapi itu bukan sesuatu yang tanda spesifik sih. Tetap kita harus melakukan staging lengkap oleh dokter THT-nya, dilakukan penentuan stadium, baru di situ diputuskan terapi apa yang tepat dengan dosis berapa. Gitu. Itu bergantung kayak size-nya nggak sih dok? Size kesolidan dari si kanker nasofaringnya itu sendiri nggak sih? Maksudnya kayak semakin besar dia semakin rapuh gitu. Karena kan kita gini, ngomongin size juga kan pasti hubungannya dengan tadi ya kan menekan segala macam ke arah. Itu sampai papanya Pak Willy ini dia ngeludah sampai keluar darah, itu emang dia nggak ngerasa apa-apa. Maksudnya kayak itu kan berarti udah lumayan besar dan akhirnya nekan segala sisi gitu. Sampai harus tanya ini harus apa yang dilakukan, ya harus diobatin sih gitu. Gimana tuh dok? Bisa juga kalau dia kankernya itu belum terlalu besar bisa berdarah juga. Jadi nggak selalu mutlak kalau air liurnya berdarah berarti
kankernya itu sudah sangat besar menekan segala macam struktur. Justru karena mungkin gejala satu-satunya itu air liur berdarah, mungkin masa primernya itu masih belum terlalu besar. Gitu. Tapi memang sudah rapuh dan mudah berdarah. Oh, sudah rapuh dan mudah berdarah. Memang kondisinya memang seperti dari itu situnya. ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Willy ya, dan semoga bapaknya lekas sembuh. Pokoknya harus segera ke dokter ya untuk diobati. Ya. Oke dok, kita lanjut lagi nih, ada 2 DM nih ya hari ini ya. Ini dari Bu Laras ya. Bu Laras, dok, paman saya tuh sempat didiagnosis limfosarkoma. Lalu setelah periksa kedua dokter lain untuk second opinion, ternyata paman saya kena kanker nasofaring. Oh, bisa nyaru gitu deh antara limfo ya. Apa yang membedakan ya dok? Lalu apakah keluarga saya harus periksa semua dok? Siapa tahu ada di DNA. Ini sekeluarga besar mau MCU nih kayaknya. Ini gimana nih dok? Iya, kalau limfosarkoma ya, kalau dibilang sarkoma itu sebenarnya udah beda kategori lagi tuh. Sarkoma itu berasal dari sel lain yang berbeda. Artinya tubuh manusia ini asal-usulnya saat kita masih embrio itu punya beda-beda lapisan dan berkembang menjadi sel atau jaringan yang berbeda-beda. Nah, kalau sarkoma itu dia dari soft tissue biasanya atau jaringan lunak, jaringan pengikat. Dia berkembang kankernya dari situ. Sementara kalau nasofaring itu dari sel epitel atau sel yang melapisi saluran. Nah, maka tadi kan nasofaring itu sebuah saluran, sebuah rongga kan. Nah, jadi sudah berbeda jenis nih, respons terhadap terapinya juga berbeda. Makanya penting sekali menentukan si kanker ini tuh apa sebelum kita melakukan terapi. Nah, ini soalnya ada sempat diagnosisnya limfosarkoma, padahal second opinion-nya ke kanker nasofaring tuh. Kanker tertentu mungkin nyaru seperti tadi saya sampaikan, mungkin kalau misalkan manifestasi klinisnya terlihat seperti let's say limfoma, mungkin dilakukan work up ke arah sana. Tapi biasanya juga diperiksa secara lengkap kok. Jadi misalkan tadi manifestasinya benjolan leher, tentu akan diperiksa juga nasofaringnya dengan teropong, terus kita lakukan MRI kepala leher untuk melihat struktur-struktur yang lain. Jadi kalau mungkin dia awalnya didiagnosis limfosarkoma, si masa ini cenderung lebih besar ke satu struktur yang bukan di nasofaring, tapi juga mencapai nasofaring. Jadi mungkin dia awalnya curiga, oh ini kayaknya bukan tipikal nasofaring nih, tipikal yang lain, mungkin dari soft tissue, sarkoma. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan lebih detail, misalkan dengan imunohistokimia, dengan pemeriksaan di patologi anatomik, itu baru ketahuan, oh ini ternyata bukan limfosarkoma. Ya udah, nggak apa-apa, yang penting sudah tegak nih diagnosisnya bahwa ini sudah adalah suatu kanker nasofaring, maka terapinya harus mengikuti pedoman terapi kanker nasofaring. Oke. Nah, tapi kadang-kadang kita jadi, terutama saya ini dok, jadi kepikiran untuk menegakkan diagnosis itu sendiri sampai kasusnya seperti Bu Laras ini sendiri, ada beda nggak sih? Mungkin kayak tahun ini coba nih screening dapetnya limfosarkoma, terus kayak terus berjalannya waktu coba lagi untuk second opinion tapi udah agak panjang nih waktunya gitu. Itu bisa jadi beda nggak diagnosisnya ditegakkannya atau gimana? Tentunya ketika sudah dicurigai suatu kanker, tim medis akan berupaya secepat mungkin mendapatkan diagnosis yang paling tepat. Saat diagnosis itu masih meragukan, tentu akan dilakukan upaya-upaya follow up untuk memastikan dan menegakkan diagnosis. Jadi nggak akan ada gap yang terlalu lama sampai setahun, 2 tahun, sampai hanya untuk berupaya untuk menegakkan diagnosis, itu berarti udah kelamaan. Unless ternyata ya misalkan dia dilakukan treatment di negara lain, terus dia pindah negara, terus entah somehow di-assess ulang apa gimana. Tapi itu juga tentu sudah berlalu, misalnya sudah berlalu cukup waktu ya, dan sudah dilakukan treatment-treatment tertentu. Itu treatment-treatment yang telah dilakukan bisa mengubah struktur dan morfologi dari si kanker itu. Jadi ketika di-assess sesudah treatment malah jadi bias, jadi rancu, ya kan? Justru yang paling harus ditegakkan itu di awal saat belum dilakukan terapi apapun. Saat si sel kanker itu masih berupa sel kanker yang naif ya, belum dilakukan terapi sama sekali. Gitu. Berarti versi orinya gitu. Orinya betul, itu yang harus benar-benar diupayakan maksimal untuk ditegakkan. Oke. Nah, kalau tadi menyambung pertanyaannya, apakah bisa dilakukan pemeriksaan lengkap dari semua keluarga? Ya kalau dari screening untuk memastikan ada bakat gitu ya, itu bukan seperti kayak tes alergi sih. Jadi kita nggak bisa melakukan tes yang kayak, oh ini saya ada bakat atau gen ke arah nasofaring. Sampai saat ini secara klinis belum ada. Cuman kalau misalkan ada pemeriksaan genetik-genetik yang di luar negeri yang mungkin komprehensif, mungkin bisa melihat genetik tertentu atau DNA tertentu. Itu pun pembacaannya perlu secara hati-hati dan dengan memastikan tidak ada asumsi-asumsi ya secara saintifik lah ya istilahnya ya. Berarti intinya adalah
rutin aja reguler untuk check up gitu ya? Betul, check up reguler, kemudian juga ya pola makan sehat dan gizi seimbang ya kan, intinya seperti itu. Jadi intinya ya seperti slogan Kemenkes kan cerdik kan ya kan. Jadi cek kesehatan berkala, enyahkan asap rokok, rajin berolahraga, diet seimbang, ya kan, terus kelola stres, gitu. Jadi itu intinya. Oh, ada cerdik ya, bagus ya. Cerdik. Harus cerdik ya. Oke, thank you. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Laras dan semoga keluarga besarnya sehat selalu. Oke dong, nggak kerasa kita mau segmen terakhir, nanti kita lanjut lagi ya. Ngomongin yang tadi tertunda, ngomongin pengobatan sampai akhirnya masa penyembuhannya seperti apa. Nanti kita bahas di segmen terakhir ya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar kanker nasofaring bersama dengan Dr. Andre, spesialis onkologi radiasi dari Seci Hospital. Oke dok, kita lanjut lagi. Tadi sempat tertunda karena banyak yang DM ya. Itu kalau pertanyaan tentang pengobatan, itu sendiri pengobatannya kan tadi beda, stagingnya beda, treatmentnya gitu ya. Nah untuk yang durasinya nih sekarang ngomongin, kan kalau ngomongin kanker selama ini kita berpikir kayak aduh, it's gonna be a long journey, kayak panjang banget gitu ya. Itu gimana kalau untuk kanker nasofaring? Ya berarti secara garis besar kanker nasofaring itu kemoradiasi ya. Kalau tanpa kemoterapi induksinya saja, kemoradiasi sekitar 33 siklus atau 33 fraksi kita sebutnya. Bahasanya fraksi, kemudian satu fraksi 1 hari. Jadi 33 hari kerja, Senin sampai Jumat. Kali ya mungkin 33 berarti sekitar 7 minggu. 7 minggu selesai. Setelah selesai pasien biasanya harus menjalani kontrol rutin ya kan, untuk kita follow up lagi nanti setelah 3 bulan kita juga akan MRI ulang untuk melihat gimana kondisi nasofaring setelah dilakukan kemoradiasi. Dan biasanya juga radiasi juga ada efek ya, efek dari radiasi itu ke organ sehat yang tadi saya sampaikan, mungkin mulutnya akan terasa kering, akan ada timbul sariawan, mungkin nelen jadi agak sakit, dan kulitnya jadi menggelap tuh setelah radiasi, terutama di daerah leher, kalau dia radiasinya mencapai ke area leher. Jadi makanya kita punya, seperti di Seci Hospital, kita punya alat namanya Versa HD, itu alat yang cukup canggih untuk pesawat radiasi yang cukup canggih. Artinya kita bisa kerjakan radiasi sampai teknik dari 3D, MRT sampai 4D kita bisa lakukan. Tetapi untuk kemoradiasi kanker nasofaring kita biasa lakukan dengan MRT VMAT namanya. Jadi itu akan membantu menghindarkan organ sehat di sekitar nasofaring agar efek dari radiasinya minimal. Oh gitu. Kan selama ini orang takut kemo, radiasi dan lain sebagainya itu ngebunuh sel-sel yang baik juga gitu ya, sehingga akhirnya ya kena dampaknya semua. Tapi kalau melakukan treatmentnya di Seci Hospital aman ya dok ya? Lebih minimal efek sampingnya, memang nggak 100% menghilang ya, tapi lebih minimal. Dan memang radiasi sendiri dibandingkan kemo efeknya sudah lebih sedikit karena radiasi itu lebih localized, lebih terlokalisir di kankernya. Sementara kemo itu kan lebih sistemik karena biasa dari infus atau diminum. Nah kalau untuk kemoradiasi, kemonya itu sendiri sebenarnya kemo yang sifatnya untuk membuat sel kankernya lebih sensitif terhadap radiasi. Jadi bukan kemo full dose dengan dosis penuh gitu, nggak, beda. Jadi efek sampingnya pun lebih sedikit gitu. Oke. Nah setelah pengobatan treatment itu sendiri, maksudnya setelah setelah misal tadi 33 kali gitu ya, selanjutnya itu ada kayak bahasanya monitoringnya untuk disupervisi sama si dokter, wah gini atau periksa lagi gitu. Mungkin selama ini ada kasus yang pernah ditangani sama dokter Andre ataupun teman-teman tim di Seci Hospital yang akhirnya pasiennya balik lagi ke Seci Hospital untuk cek lagi dan lain sebagainya gitu. Ya, memang kita selalu rekomendasikan pasien setelah radiasi, biasa 1-2 minggu setelah radiasi untuk datang dulu, balik lagi untuk kontrol segera setelah radiasinya selesai, untuk melihat efek-efek yang timbul yang ada ya kan. Setelah itu baru kontrol rutin, biasanya sebulan sekali. Sebulan sekali sampai bulan ketiga kita lakukan follow up imagingnya untuk evaluasi nasofaringnya tadi. Nah kalau di Seci Hospital kita ada 2 MRI yang 1,5 Tesla dan MRI yang 3 Tesla. Ya memang katanya 3 Tesla itu lebih akurat sih. Ya jadi itu bisa juga dikerjakan di Seci Hospital. Dan ada juga mungkin yang misalkan kankernya ini nasofaring sudah menyebar ya kan. Kalau sudah menyebar, sudah bermetastasis jauh ke organ-organ lain, misalnya tadi ke paru-paru, ke tulang. Nah itu bisa dilakukan pemeriksaan yang namanya PET scan. PET scan ini adalah di kedokteran nuklir.
Dan di Ceci Hospital kita juga ada PET scan ini. Lengkap banget berarti di Ceci Kalau Hospital. untuk tulang bone scan, nah bone scan tuh dengan alat namanya SPEC itu kita juga ada di Ceci Hospital. Wah, lengkap banget Lengkap. Ceci Hospital ya. Berarti kalau memang ada masalah dengan nasofaringnya, terutama kanker nasofaring, bisa langsung ke Ceci Hospital ya. Ceci Hospital. Ada penanganan. Langsung ketemu sama dokter Andre ya. Iya, dan dokter lainnya juga. Dan dokter lainnya, timnya dari Ceci Hospital. Oke, nah sebenarnya pertanyaan lanjutan nih dok. Ketika orang didiagnosis kanker nasofaring, dengan berbagai hal yang harus dilakukan, ada nggak harapan untuk bisa sembuh total 100% gitu? Ada sekali. Kalau untuk kanker nasofaring, berita baiknya adalah kalau diketahui secara dini, sedini mungkin ya kan, dan sampai ke tahap di mana dia belum menyebar ya, itu kemungkinan sembuhnya lebih baik ya kan. Tentunya dengan peningkatan stadium, kemungkinan sembuh juga ikut menurun ya. Betul. Tapi kalau semakin dini semakin baik. Ya rata-rata mungkin kalau stadiumnya sudah lokal lanjut ya kan, sekitar 70% pasien bisa mencapai kesembuhan. Tapi yang penting pasien tuh melakukan rajin rutin follow up ya kan, memastikan tidak ada reaktivasi atau timbulnya kembali dari sel-sel kanker atau penyebaran di organ lain. Makanya bisa dilakukan PET scan tadi, itu salah satunya juga untuk melihat. Kemudian juga kalau yang sudah bermetastasis juga banyak penelitian saat ini yang ke arah imunoterapi, targeted terapi, yang untuk benar-benar bisa membersihkan seluruh sel sebar itu, tapi masih dalam penelitian. Jadi harapannya ya mudah-mudahan yang udah menyebar juga bisa dikejar nih sel kankernya gitu. Tapi masih dalam penelitian. Masih dalam penelitian. Tapi apapun itu maksudnya kondisinya ketika orang sudah didiagnosis oh ini kanker nasofaring, bisa langsung penanganan dari awal ya dok ya? Bisa langsung penanganan dari awal. Bahkan kalau bermetastasis atau menyebarnya masih sedikit nih, misalkan baru menyebar di parunya baru 1-2 lesi gitu kan, nodul, nah itu masih bisa kita lakukan terapi gitu. Artinya untuk meringankan yang di nasofaringnya dan juga menargetkan di tempat yang penyebaran tadi. Oke ya. Dengan radiasi. Pokoknya intinya apapun itu, kalau udah ngerasa nggak enak di badan, nasofaringnya udah langsung periksa ya, bisa datang ke Ceci Hospital. Aduh, nasofaring saya nggak nyaman nih. Gitu ya. Kalaupun nauzubillah amit-amit gitu ya. Oh ada kanker nasofaring beneran, ya udah diperiksakan dari awal. Bisa lah ya, tahu datang kemana gitu. Langsung datang ke Ceci Hospital. Untuk memeriksa dan mengobati ya. Terima kasih Dokter Andre hari ini. Kita mendapatkan pencerahan tentang nasofaring, kanker yang sangat mengerikan ini, tapi kita punya solusinya juga ya. Solusinya. Terima kasih dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Ceci Hospital. Terima kasih Mas Raden, selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Andre. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Raden Madias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Ingat kalau Anda sakit, segera ke Ceci Hospital. Sampai jumpa.